Kalian bisa pakai buku apa aja, mau yang besar atau yang kecil. Pokoknya, kalian cari buku yang bisa membuat kalian nyaman saat mengisinya. Hal pertama yang aku buat adalah tentang aku, kamu. Ya, siapa sih kamu sebenarnya? Yang harus kalian tulis adalah your passion. Ya, passion bukan suatu keahlian, melainkan suatu kegemaran yang menggerakkan kita untuk bekerja secara optimal. Ini adalah permulaan di mana kalian menentukan tujuan hidup kalian. Untuk mempermudah kamu menentukan passion yang kamu banget, kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aku tulis di buku ini. Pertanyaan pertama yang harus kamu jawab adalah, bidang apa yang kamu sukai? Kamu bisa memberikan jawaban kamu sebanyak mungkin sesuai dengan bidang apa yang kamu sukai. Kemudian, pilih 2 yang kamu sukai. Hanya pilih 2 ya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa memilih bidang tersebut? Kamu harus memberi alasannya dengan jelas. Kemudian, manakah bidang yang paling berarti buat kamu? Coba pilih dari kedua bidang yang kamu sukain tersebut. Pertanyaan selanjutnya, manakah yang membuat kamu merasa bersemangat? Hingga kamu merasa lupa waktu. Apapun bakal kamu lakukan untuk bidang ini. Pertanyaan terakhir, sejak kapan? Sejak kapan kamu mulai menyukai bidang tersebut dan merasakan bahwa bidang tersebut sangat berarti buat kamu? Lembar selanjutnya, kalian bisa mengisinya dengan to-do list atau rencana aktivitas kalian. Kalian harus merencanakan apa yang akan kamu lakukan setiap harinya, minggunya, atau bulannya, sehingga kegiatan yang akan kamu lakukan nanti menjadi lebih efektif. Waktu kamu juga nggak terbuang sia-sia, dan semuanya terencana dengan baik. Kalian bisa lihat video aku sebelumnya yang judulnya Tips dan Cara Memulai Bullet Journal untuk Pemula. Oke, sebelum itu ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah kegiatan apa yang bikin kamu lupa waktu. Bisa itu menggambar, menyanyi, atau bahkan bermain games. Oke, selanjutnya, kegiatan apa yang bisa kamu banggakan? Gak harus berprestasi, cukup dengan kalian bangga pada diri kalian sendiri. Lalu, kegiatan apa yang bisa berguna untuk orang lain? Jadi di sini kalian pikirkan, kegiatan apa yang bisa berdampak baik terhadap lingkungan kalian? Dan yang terakhir adalah, kegiatan apa yang nyaman kamu lakuin? Kegiatan yang tidak membuat kalian stres dan emosi. Aku juga mau kasih tips buat teman-teman bagaimana cara menentukan tujuan hidup kalian. Kalian udah tahu SMART goal? Ya, itu merupakan salah satu tool efektif yang digunakan untuk mencapai tujuan secara realistis dan konsisten. Yang pertama adalah spesifik. Teman-teman harus menemukan tujuan yang benar-benar spesifik, yang memiliki kesempatan lebih besar untuk dicapai dibandingkan dengan tujuan pada umumnya. Pastikan teman-teman menjawab pertanyaan 6W.
Kalian pasti tahu dong namu itu apa? Itu merupakan singkatan dari who, what, where, when, which, dan why. Yang kedua adalah bisa diukur. Pertanyaan yang harus kalian jawab adalah tentang ya, how. Berapa banyak dan bagaimana teman-teman mengetahui bahwa target tersebut telah tercapai? Nah, tipsnya adalah membuat daily reminder untuk menilai dan mengevaluasi progres kalian. Sehingga teman-teman dapat mengetahui sudah seberapa dekat teman-teman kepada targetnya. Yang ketiga adalah bisa tercapai. Apakah tujuan atau target tersebut bisa tercapai oleh teman-teman? Tujuan yang bisa dicapai akan memberikan jawaban iya untuk semua pertanyaan yang akan aku bacakan ini. Dengarkan baik-baik ya. Yang pertama adalah, apakah target ini layak untuk diperjuangkan? Apakah target ini ada di waktu yang tepat? Apakah target ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan target teman-teman yang lainnya? Yang keempat adalah realistis. Yang artinya, target tidak boleh dibuat terlalu mudah, tapi juga tidak boleh terlalu sulit. Takutnya, nanti kalian akan merasakan mustahil deh untuk mencapai tujuan tersebut. Pertanyaan yang bisa kalian jawab adalah, apakah teman-teman sudah memiliki komitmen untuk mencapai tujuan tersebut? Apakah ada target lain yang lebih besar yang ingin teman-teman capai? Yang terakhir dan yang paling penting adalah tentang waktu. Teman-teman bisa menetapkan tenggat waktu kapan tujuan tersebut harus tercapai. Lembar selanjutnya yang bisa teman-teman isi adalah tujuan hidup teman-teman. Yap, teman-teman pernah kan menulis resolusi di tiap tahunnya? Dengan menulis apa aja yang menjadi tujuan teman-teman di tahun tersebut, teman-teman akan semakin bersemangat untuk mencapai dan menggapai tujuan teman-teman. Setiap tahunnya, aku memiliki 10 tujuan yang ingin aku capai. Dan untuk 5 tahun ke depan, aku mempunyai 50 tujuan. Nah, teman-teman pasti udah kebayangkan cara untuk membuat tujuan hidup? Jangan lama-lama lagi. Ayo tulis tujuan teman-teman dalam sebuah buku.